Oke, kita latihan uji sugesti, Pak. Uji sugesti tangan kiri ditindih batu. Ya, tangan kirinya begini, Pak. Ya, tangan kiri tindih batu. Ya, mata Bapak dipejamkan. Ya, bayangkan, rasakan tangan kirinya ditindih batu yang sangat berat sekali, yang besar sekali. Ya, rasakan, berat sekali. Sangat berat sekali. Saya tambah lagi bobotnya, semakin berat, semakin berat. Entah mengapa tangannya lemes sekali. Ya, saya tambah bobot batunya, semakin berat, sangat berat sekali. Semakin berat. Semakin berat. Ya, semakin ditahan semakin berat. Semakin berat, sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Sehingga otot sarafnya menjadi lemas sekali. Terkulai. Ya, oke, cukup. Ya, ada terasa, Pak ya? Terasa ya. Oke, nah sekarang ini telunjuk dan jempol lengket. Ya, pakai lem power glue ya, Pak ya. Yang menurut Bapak kuat lem power glue ya. Ya, oke, mata dipejamkan biar lebih fokus. Ya, sekarang bayangkan, rasakan telunjuk dan jempol dikasih lem power glue. Ya, rasakan. Ya, ditekan, rasakan lem power glue-nya semakin mengering, semakin lengket, semakin lengket. Pas hitungan ketiga sangat lengket sekali. 1, 2, 3. Ya, tekan. Ya, lengket. Semakin berusaha dilepaskan. Semakin lengket, semakin lengket. Sangat lengket sekali. Semakin sekuat tenaga melepaskan, semakin lengket. Sangat lengket sekali. Sangat lengket sekali. Ya, sekarang bisa lepas. Terasa, Pak ya? Kayak ada lemnya bener-bener ya. Oke, sekarang gini. Ya. Oke. Ya. Ditekan dulu. Agak di dada. Ya. Oke, mata dipejamkan. Ya, sekarang bayangkan, rasakan di kedua telapak tangan saya kasih lem power glue yang banyak sekali. Lem power glue bukan hanya di telapak tangan tapi juga di jari-jari tangan. Dan bukan hanya dikasih lem power glue tapi juga pergelangan tangannya diikat. Kedua pergelangan tangannya diikat, semakin kuat, semakin kuat. Ya, sekarang sudah lengket. Sudah sangat lengket, semakin berusaha melepaskan, semakin lengket. Semakin mengeluarkan tenaga, semakin lengket, sangat lengket sekali. Ya, sekarang bisa lepaskan. Ya. Lengket ya, Pak ya? Iya, oke. Sekarang tangan kanan kaku dan keras seperti besi baja. Ya, mata dipejamkan. Ya. Sekarang rasakan, seolah-olah di dalam tangan Bapak ini ada besi baja yang keras sekali. Tentunya dengan dibengkokkan secara seperti biasa ini, maka akan kaku. Ya, sekarang dalamnya sudah ada besi baja. Rasakan. Sangat kaku. Ya, sangat kaku sekali. Terasa sekali dalamnya itu besi baja. Yang semakin berusaha bengkokkan, semakin kaku, semakin kaku, semakin kaku, semakin kaku. Ya, cukup. Ada terasa? Terasa ya besi bajanya. Itu namanya uji sugesti. Nah, uji sugesti ini penting sekali. Tujuannya untuk apa, Pak? Untuk mengetahui tipe suyet. Apakah suyet itu tipe mudah, tipe sedang, atau tipe sulit? Ya, kalau ada orang yang berobat ke kita, lalu kita uji sugesti itu ternyata dia tipe mudah, maka bisa dipastikan itu penyakitnya berhubungan dengan psikis. Nah, ciri penyakit psikis itu kalau diuji sugesti gampang. Dan teknik pengobatan yang paling pas untuk mengatasi penyakit psikis yaitu dengan hipnoterapi atau dengan terapi hipnotis. Maka kalau sudah tahu begitu, ya, tinggal eksekusi, tinggal tidurkan, ya, dengan cara teknik cepat atau teknik kecut. Tidurkan. Habis tidurkan, diperdalam tidurnya dengan hitungan mundur. Ya, sudah dalam tidurnya kita pastikan ya bahwa dia betul-betul tidur hipnotis dengan mengetes, ya, menguji kedalaman transnya. Lalu langkah yang kelimanya itu baru sugesti. Nah, setelah sugesti baru dibangunkan. Seperti itu langkah-langkahnya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ada 6 langkah hipnoterapi. Yang pertama apa? Pendahuluan atau pre-induction. Dalam pendahuluan ini ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama menggali informasi. Yang kedua melakukan uji sugesti. Tujuannya apa uji sugesti? Untuk mengetahui tipe suyet, apakah tipe mudah, sedang, atau sulit. Uji sugestinya apa saja? Banyak, minimal 3. Pertama, tangan kiri tindih batu. Kemudian tangan kanan kaku dan keras seperti besi baja. Kemudian yang ketiga, kedua telapak tangan lengket atau telunjuk dan jempol lengket.
Nah, ketika kita sudah tahu bahwa pasien itu tipe muda, maka langkah yang kedua dari hipnoterapi yaitu menidurkan atau induction, ya, dengan teknik kejut atau teknik cepat, shock induction. Kalau sudah tidur, langkah yang ketiga dipening, pendalaman. Diperdalam tidurnya supaya nyenyak. Cara sederhananya adalah dengan menghitung mundur. Ya, sudah nyenyak tidurnya, langkah yang keempat, depth level test atau tes level kedalaman. Pastikan dia sudah tidur hipnotis. Kita harus tahu apakah dia sudah tidur hipnotis atau belum. Dengan cara apa? Dengan melakukan tes kedalaman trans. Kita perintahkan tangan kirinya lemes, nggak bisa diangkat. Atau kita perintahkan matanya lengket, nggak bisa dibuka. Kalau kita perintahkan mata lengket nggak bisa dibuka, ternyata betul-betul lengket nggak bisa dibuka, berarti betul sudah tidur hipnotis. Kalau sudah tidur hipnotis, ya, langkah yang kelimanya baru sugesti. Ya, awali dengan kalimat dengarkan, bayangkan, rasakan. Ya, supaya apa? Supaya kalau orang yang tipe mendengar, orang itu tipe mendengarkan, kena. Orang tipe membayangkan, kena. Orang tipe merasakan, kena. Dengarkan, bayangkan, rasakan. Mulai saat ini dan seterusnya. Ya, sugestikan sesuai dengan apa yang dikeluhkan, apa yang diinginkan. Oke, kemudian langkah yang keenam baru disadarkan atau dibangunkan, termination. Ya, termination. Ya, atau bisa juga sebelum itu dilakukan penjangkaran atau anchoring, tapi nanti itu. Ya, nanti itu pelajarannya ya. Nah, jadi 6 langkah. Pertama pendahuluan, yang kedua pertama pendahuluan atau induction, yang kedua ditidurkan atau induction, yang ketiga pendalaman atau dipening, yang keempat tes level kedalaman atau depth level test, yang kelima sugesti atau suggestion, yang keenam dibangunkan atau disadarkan atau termination. Ya, itu langkahnya ya, gampang ya Pak ya. Nah, tadi contoh uji sugesti berarti di langkah nomor berapa tuh uji sugesti? Di langkah nomor 1B. Ya, uji sugesti itu di langkah nomor 1B. Ya kan? Nah, setelah itu langkah yang berikutnya apa? Ditidurkan. Seperti itu Pak ya. Oh iya. Ya, sugesti itu langkah 1B. Nomor 1 yang poin B. Iya. Sugesti. Nah, setelah kita tahu tipe muda, maka menidurkannya dengan apa? Shock induction atau speed induction. Bisa dengan suruh menatap titik tembok lalu kita perintahkan tidur, atau bisa melihat telapak tangannya atau telapak tangan kita lalu kita perintahkan tidur, atau dengan teknik jabat tangan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Pak ya? Iya. Tinggal kita praktek.